menjadi seorang yang lebih berpengalaman memahami tentang pertanian menerusi KBI Booster. Jom kita tengok di sini ya. Saya ada satu buku di sini, buku yang sangat mantap. Di buku sini kita boleh tengok ya, Datuk Dr. Derengo, Managing Director yang sangat successful, sangat berjaya sekali. Of course kita juga ada satu inventor scientist ataupun dipanggil Mr. Yap lah, nama dia lah Mr. Yap yang handsome tu tadi baru cakap. Buat dulu baru percaya. Jangan percaya dulu baru buat. Ini bagus. Itu slogan daripada dan saya adalah kamu punya kawan, kamu punya rakan, kamu punya sahabat. Kita masuk gelanggang bersama, kita masuk sungai bersama, kita tangkap sel bersama. Inilah saya Eddie. Saya sentiasa bersama Anda. Jadi maksudnya saya, slogan saya, buat sampai pandai, jangan pandai belum buat. Berarti beristri dulu baru ada anak, jangan ada anak dulu baru beristri. Anda faham? Kalau tak faham nanti kemudian tanya saya ya. Ini sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hari ini peluang. Ini peluang. Hari ini saya nak cakap Anda ini peluang. Apa itu peluang? Peluang untuk Anda berubah nasib. Sebab Anda membantu petani, petani dapat hasil, dia beli kamu punya baja. Adakah ini betul atau salah? Bagi saya betul. Jadi mereka dahagakan hasil. Mereka dahagakan satu produk yang boleh bantu mereka. Tapi Anda percayalah distributor Keling International yang sudah sekian lama seperti Pak Ali ni, Demand Manager. Dia kata pukul 5 pagi subuh sudah nak habis saya. Seakan-akan saya sudah jadi robot, tak boleh tidur. Kemudian putra pula, Encik Eddie. Sedangkan saya nak prepare ya, ini Zoom meeting. Dia cakap, bolehkah saya jumpa di awal pagi, jumpa customer? Aku fikir-fikir macam mana aku nak jumpa ya, berpeluh-peluh nanti aku buat Zoom meeting. Jadi jom kita lihat buku ini. Buku ini khas direka untuk kamu sekalian, untuk mengubah Anda. Ya, bukan sekadar buku. Bukan sekadar buku, maksud saya pandangan buku ini membantu Anda. Ya, muka surat pertama Dr. Derengo, muka surat kedua Mr. Yap, muka surat ketiga kamu punya sahabat Mr. Eddie ya. Kita lihat dalam ini, sebagai contoh, kalau kita belajar agama, kita belajar kitab, kita tak boleh belajar di tengah-tengah jalan, ataupun di tengah-tengah buku itu. Kita tak mengerti apa itu kitab yang sepenuhnya daripada awal. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi begitu juga dengan distributor. Jangan-jangan angat-angat kayak ayam. Semangat itu, tanggung jawab kamu, membawa orang percaya. Jadi kalau kamu sendiri angat-angat kayak ayam, macam mana nak buat? Contoh ya, oke kita lihat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam industri konteks pertanian ingin saya ulangkan lagi, cuaca itu sangat penting. Dia nomor satu di dunia, tidak dapat dinafikan. Nomor dua, tuan-tuan dan puan-puan dengan izin adalah tanah. Sebab dengan ada tanah yang subur, baru nomor tiga itu akar itu menjadi sehat dan walafiat. Tanah itu merupakan sebagai seorang upline yang sangat kuat. Baru mampu bantu dia penjagalan menjadi kuat. Sebagai contoh, ya ini. Kemudian yang keempat barunya baja. Yang keempat barunya produk kalau dalam industri multi level ni kan. Jadi yang pertamanya cuaca, yang keduanya tanah, yang ketiganya akar, dan keempat jangan kita kurangkan. Kamu tanya lah mana-mana orang. Kalau cakap tanaman itu tanah tak bagus, dengan izin tak ada hasil. So dalam orang putih mengatakan bahawa why my fertilizer is not working? Mengapa baja saya tidak bertindak begitu bagus? Sebab itu keadaan tanah kamu yang tidak begitu sehat. Mengapa tanah itu tidak sehat? Mari kita lihat. Mari kita lihat buku kita. Sebab tanah kita sehat, tuan-tuan dan puan-puan, kamu yang membuat, kamu bertanggung jawab. Petani bertanggung jawab. Petani memberi dia makanan baja kimia. Baja kimia itu merosakkan tanah. Jadi harus dia bertanggung jawab. Kemudian petani yang memberi racun serangga, racun rumput, racun kurat, racun-racun. Akhirnya tanah itu menjadi rosak. Jadi semua ini adalah tanggung jawab petani dan kita bagi tahu petani. Buku ini untuk bantu Anda. Buku ini betul-betul boleh bantu Anda ya. Kita lihat lagi. 80% petani mengalami kerugian disebabkan apa? Disebabkan tanah rusak. Betul atau salah? Betul. Sebab sekarang harga sawit siling 28 ringgit. Ataupun setan 800. Adakah orang semua senyum? Tidak. Ada yang senyum, ada yang tidak. Mengapa? Tak ada buahnya. Dengan alasan lawas buahlah, itulah, inilah. Sebenarnya baja yang dia bagi itu tidak komplit. Jadi pada awalnya, ya saya semalam ada cakap dengan Damian Manager Pak Ali, tanah kita subur, sehat walafiat. Tetapi masa demi masa kita masuk racun serangga, ya racun kulat, baja-baja kimia berlebihan, umpama tak berkesan tambah lagi baja, itu yang merosakkan baja kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, distributor yang dihormati sekalian, kepada semua distributor yang disayangi, fokus
fahamilah supaya tidak salah paham. Kalau tanah Anda sudah rosak dengan izin, berapa banyak baja yang you simpan pun merugikan uang ringgit saja. Dengan arti kata, no matter how much you spend on your farm, you just waste your money. Ini sangat perkataan kepada semua pemimpin-pemimpin, wakil-wakil KBI Booster ini, please upgrade your knowledge, please upgrade your kefahaman tentang baja ini. Why KBI Booster? Kita lihat. Apa itu tanah sehat? What is healthy soil? Apa maksudnya? Maksudnya dalam satu sudut T, okay, healthy soil itu dia contain, satu sudut T itu dia contain 1 billion of bacteria. Bukan T ini ya, bukan T ini, satu T yang biasa kita minum punya. Oke, saya sekarang ada kopi Arabica daripada Kelly International. So hari ini yang disponsor oleh Madam. Kita boleh lihat di sini sekarang. Apa itu tanah yang sehat, tuan-tuan dan puan? Kenali dulu. Jangan cakap saya dulu dengan saya. Kenali dulu apa itu tanah sehat. Tanah sehat itu adalah dia penuh dengan bakteria. Dia penuh dengan bakteria. Jadi di sebelah sini adalah tanah yang tanpa bakteria atau tanah yang sakit. Kita lihat. Tanah yang sehat dia subur, gembur, ya, dan penuh dengan mikronya, kaya. Ya, tanah ini Dah rosak. tanah ini, ya. Ini adalah tanah yang tidak sehat ataupun tanah yang sakit. Sekiranya saya nak tanya kepada Putra, terima kasih Putra hadir kepada Zoom meeting. Ustaz Putra, saya nak tumpah tanya dengan kamu Ustaz Putra, dengan izin ya. Berbanding dengan dua gambar ini Ustaz Putra, you rasa mana lagi subur Putra? Memang yang ini, yang pertama. Yang pertama, yang hitam ini. Jadi Encik Putra saya nak tunjuk. Contohnya saya beri fahami Encik Putra pun ada kebun, ada nanas, ada sayur-sayuran dan sawit. Saya ambil umpama ya Encik Putra, saya nak tanya you lah sekarang ya sebagai seorang konsultan KBI Booster. Kalau kamu pokok tanam sebelah sini dengan sebelah sini kamu punya site, agak-agaknya kamu seorang petani mana lebih subur you punya pokok? Memang tanah yang pertama itulah. Tanah yang pertama lebih subur untuk pokok you. Kalau yang sebelah sini bagaimana ya? Oh, itu memang membazir lah. Baja pun membazir semua, dia tak memberi kesan. Jadi maksudnya Ustaz, maksudnya adalah pentingnya tanah dulu kan? Ya, betul. Baru seterusnya masuk ke baja, betul? Jadi berarti kalau tanah kita sedemikian umpamanya ataupun sakit, Ustaz, adakah dia boleh membantu meningkatkan hasil? Oh, tidak. Oh, tidak ya. Jadi Ustaz pun memahami keadaan yang amat penting nih kesuburan tanah, ya Ustaz? Jadi kita lihat, Ustaz telah mengatakan bahwa tanah yang tidak subur itu adalah satu yang membuat petani. Jadi hari ini, ya, kita punya tanggung jawab adalah membantu petani. Jangan rasa malu, jangan rasa segan, jangan rasa tak berani diri untuk berkenalan dengan petani, cerita dengan petani, sebab Anda bantu petani. Jadilah seorang wakil yang berani, jadilah seorang wakil yang luar biasa, yang ceritanya luar biasa, yang membagi satu knowledge luar biasa, supaya distributor boleh menjadi sales yang luar biasa. Kita lihat ya Ustaz. Ustaz, bagaimana kita nak kembalikan kesehatan tanah kita Ustaz? Sebenarnya ada tak? Dengan teknologi yang baru ini, yang ditubuhkan oleh Kelly International ini, ya, satu baja yang sangat baik ini yaitu Bio Booster. Ya, ini baja adalah international fertilizer. Kita panggil dia bioteknologi Ustaz dengan izin. Jadi baja ini Ustaz dia fokus bukan sekadar baja, dia fokus kepada tanah. Ya, kandungan-kandungan yang di dalam baja ini Ustaz bukan dapat dijual beli begitu saja. Ini adalah satu teknologi, satu sains. Kita tak boleh lawan dengan sains, wahai distributorku. Kita tak boleh lawan dengan teknologi, wahai distributorku. Jadi maksudnya begitu. Bagaimana aku nak kembalikan kesehatan tanah aku yang dulunya sehat kemudian jadi tidak sehat? Jawabannya adalah KBI Booster. Nah, kalau tanah kamu sekian begini ya, sebagai contoh tanah kamu begini ya. Sebagai contohnya. Untuk menyehatkan tanah kamu kembali, kamu harus menggunakan KBI Booster. Ya. Jadi masa ke masa tanah kamu kembali sehat seperti biasa. Jadi ini penting. Bagus tak produk ini Ustaz? Dia boleh bantu ya Ustaz ya? Sangat bagus Ustaz. Jadi ini adalah cara-cara bagaimana kita explain Ustaz dengan mana-mana pihak yang berkenaan. Ambil ini sebagai satu tanggung jawab, jangan ambil ini sebagai seorang sales. Ambil ini sebagai satu perkhidmatan sebagai seorang manusia, jangan ambil ini sebagai sales. Ambil ini sebagai kebaikan untuk membantu orang supaya dia selesaikan masalah dia, jangan ambil ini sebagai sales. Ini penting ya. Kita lihat lagi.
Dalam K-Buy Booster, kita boleh lihat dia ada 25 jenis bakteria, nanti saya akan huraikan. Dia dalam 7 kumpulan ya. Kita boleh lihat di sini. Dia ada folic acid, amino acid dan semuanya. Dan ini dia punya kandungan mikronutrien, unsur-unsur suri semua ada. Jadi kita boleh lihat buku ni guna dengan baik-baiknya, guna sebaiknya supaya tanah kita sehat, subur, sudah guna ya. Apabila kita sudah guna, kita boleh lihat di sini ya, di antara ini. Kebanyakan petani punya tanah sudah terlalu masam, terlalu asid. Jadi apabila terlalu masam, terlalu asid, penyerapan baja itu kurang ataupun istilah baja itu terkunci di dalam tanah. Walaupun Ustaz, kamu simpan baja untuk kebun kamu Ustaz, belum tentu dapat diserap oleh pokok sebab dia telah dikunci oleh tanah masam tadi. Dengan ini, dengan izin, K-Buy Booster mampu menghuraikan tanah masam itu balik seperti normal supaya dia boleh menyerap makanan untuk tanaman tersebut. Ya, kita lihat di sini. Berapa pentingnya, berapa seriusnya kalau tanah kita tidak subur ataupun pH-nya 4 sebagai contoh 4,5. Okey. Ini adalah pembaziran baja sebab penyerapan baja ataupun nutrien yang boleh diserap oleh pokok itu hanya minima saja, bukan maksima, hanya minima saja. Jadi konsep dia adalah kita atur dulu pH dia. Jadi pH yang biasa-biasa kita bagus punya pH adalah 5, 6,5, 7 itu yang terbaik. Tapi pH di Malaysia kebanyakan 5 dari 5,5, 5,6. Itu saja. Dia tidak sekali boleh sampai ke 7 ya. Jadi ini penting. Oke, di sini ada satu gambar Ustaz, kita lihat Ustaz ya. Setelah rawatan K-Buy Booster, apa yang Anda mau cerita dengan petani dalam buku ini adalah perbezaan pertumbuhan akar itu. Dia tumbuh dengan lebat. Ya, dia tidak ada akar hitam. Ini sawit ya. Kita buat pemantauan. Ini kita sembuh sebelum 15 bulan 8 2020. Gambar ini langsung tak ada akar baru, tak ada apa-apa. Kemudian disiramkan dia dengan akar baru ini. Dia selepas kita pakai 15 hari bulan 10. Berarti berapa bulan? Berarti 2 bulan dia sudah keluar akar. Jadi ini contoh. Kamu harus understand. Kamu harus paham. Yang membawa baja ke pokok bukan Anda loh. Yang membawa baja itu pokok nutrisi, NPK, ya. Semua adalah tanggung jawab penuh kepada akar, bukan kamu. Ya, walaupun kamu ada uang ringgit yang banyak, kamu beli baja pun hanya membeban, bukan membantu. Betul tak, Ustaz? Betul. Jadi kita lihat Ustaz. Hari ini di sini ada 2 Ustaz, di antara padi yang ada rawatan K-Buy Booster dan tanpa kerata buku. Sebab adakah kita punya baja ini dia rawat kepada tanah saja? Bukan, dia juga rawat akar. Dia juga mengembangkan akar. Kita boleh lihat kamu di sini. Jadi maksudnya kalau dalam istilah MLM sebagai contohnya, kalau kumpulan kamu kecil, distributor kamu kurang, bonus kamu kurang. Ya, kalau kamu punya distributor banyak, grup kamu banyak bertimbun, berjuta. Satu orang bagi RM1 pun juta. Satu orang bagi 5% pun setengah juta. Jadi berapa pentingnya akar itu. Akar itu umpama downline dalam konsep multi level. Kalau Anda paham ya, kita lihat. Ya, kita lihat lagi. Ini adalah contoh-contoh yang gambar yang aku boleh tunjuk dengan Anda. Jadi ini ada satu cerita yang aku nak cerita dengan Anda ya. Chili ini sudah ada masalah Ustaz untuk perhatian kamu supaya kamu boleh memahami cara pengguna baja ini. Ceritalah dengan sebaik mungkin, tapi atas dengan pencubaan baja K-Buy Booster dengan izin dia betul-betul pulih sudah dalam masa 30 hari sejak rawatan. Jadi buku ini dia boleh dengan kempen prihatin ini, aduh, dia boleh bagi Anda betul-betul berjaya ya, betul-betul berjaya. Jadi hari ini kita boleh lihat semua impact gambar ini yang terbaik. Tapi sebelum saya pergi ke tempat lain, saya nak kongsi semalam yang saya kongsi dengan Mami. Saya ada kongsi dengan semua yang berbuka puasa bersama. Thank you kepada sumbangan daripada stokis malam yang berbelanja kita makan free ya, buka puasa bersama. Thank you dekat inisiatif yang hati yang baik untuk belanja kita. Dan semalam Mami ada tanya, Mami sudah guna baja ini lama, 3 tahun. Berarti bermulanya baja ini Mami sudah mengguna baja kita yang dikenalkan oleh Damai Malaysia kita Pak Ali ya. Tapi cara penggunaan itu tidak betul. Tapi alhamdulillah dia guna balik sekarang. Jadi lihat sini. Di sini kan, tunjuk di sini kan kita ada betul-betul cerita dengan Anda adalah begini. Di sini ada 2 paragraf tentang itu limau kasturi sebagai contoh ya. Program semburan daun K-Buy Booster untuk itu tanaman ya.
dan program rawatan tanah K-Buy Booster untuk tanaman. Contoh, ya contoh. Jadi Anda harus memahami ini ya. Kita lihat kalau pokok yang 3 bulan hingga setahun, dia guna 50 ml sampai ke 100 ml. Macam mana Caca? Baca dulu ini, umur, cadangan dos, air, jumlah pokok, cara aplikasi, apakah kekerapan aplikasi. Di sini kita nampak. Ya, harus memahami buku ini supaya tidak salah ya, supaya tidak salah. Sebab Ustaz saya nak coba tanya Ustaz. Baca itu baik, kalau cara guna tak baik, okey tak Ustaz? Tak okey lah. Berarti Ya, macam cara penggunaan halus syariat, besar syariat dan hakikat ya, tidak sampai. tidak sampai. Berarti tidak sampai ya pada matlamat kita. Jadi harus cara penggunaannya betul dengan baca betul. Oke. Jadi kita lihat di sini. Kalau rawatan itu ya, rawatan baja itu dan belajarlah betul-betul. Jadi ini adalah untuk daun ya, untuk daun. Ya, dia kerap. Ini baca betul-betul, jangan bawa buku saja. Kemudian ini untuk rawatan tanah, umur, cadangan dos, air, jumlah pokok, aplikasi dan kekerapan. Kekerapan di sini maksudnya apa? 4 kali hingga 6 kali. Berpandu kepada kondisi pokok tersebut. Nah, kalau pokok tersebut dia sudah sehat walafiat, buah pun berkilat-kilat, ya kita boleh kurangkan penggunaan baja. Kalau pokok itu kering kontang dan kuning, merayu, umpama kita kurang bibi lah, kita baru sampai bibi, contohnya 290 bibi. Kita mestilah tambah sampai 400. Kalau bibi sudah 4.000 senang lenang lah, sebagai contohnya ya. Jadi ini kekerapan. Jadi semua pokok ini janganlah kita kedekut sangat 100 ml atau 200 ml sembuh sampai 64 pokok. Kalau kita sembuh sampai 64 pokok, maka dia tidak berkesan. Ya, keberkesanannya hanya jimat, tapi tak hasil ya, begini. Jadi begini, kalau ikutlah buku ini dengan izin, ya, semua akan baik. Jadi Encik Yuwa, masa kita sekarang sudah dekat jam 3, mungkin kita boleh slot, mungkin kita akan sambung sesi ini selepas nanti testimoni. Dan saya serah balik kepada Encik Yuwa, kita punya moderator pada hari ini. Thank you. Ini perkongsian pada hari ini, Zoom meeting live direct daripada Miri Stokis. Thank you Pak Ali sebagai foto juru gambar kita pada ini, sebagai seorang interview daripada Astro Awani, Pak itu Ustadz Putra dari wakil daripada Astro Awani, dan itu yang siapa tuh? Pak Samsul wakil daripada juru kamera Miri Studio. Thank you. Kita balik kepada Yuwa yang berada di Ibu Pejabat HQ. Thank you. Oke, terima kasih.